Assalamualaikum, kembali lagi sama saya Mama Rey. Kali ini kita akan membahas tentang kejang demam. Yang kemarin kita bahas juga bahwa sekarang akan membahas bagaimana caranya mengatasi kejang demam di rumah. Kalau misalkan anak mama pernah kejang, apa sih yang harus dilakukan di rumah sebelum dibawa ke UGD atau dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter? Apa dulu nih yang harus dilakukan sebelumnya? Nah, sekarang mama yang punya anak di rumah sebelumnya pernah kejang atau riwayat kejang, pastikan dulu mama tidak panik kan. Mama jangan panik. Apapun yang harus dilakukan itu adalah mamahnya gak boleh panik. Kalau misalkan mamanya panik, otomatis tidak akan ada yang bisa dilakukan. Semuanya blank, semuanya buyar. Tidak akan ada yang bisa dilakukan kalau misalkan mama pas anaknya kejang tiba-tiba, aduh harus apa nih, harus bagaimana nih. Nah seperti itu, jangan sampai seperti itu. Nah, oke, sekarang poin penting yang pertama adalah di saat mama-mama di rumah punya anak riwayat kejang, itu mama harus sediakan obat panas. Selalu wajib sediakan obat panas, gak boleh enggak. Kalau misalkan obat panas habis, walaupun si dede tidak demam, walaupun si dede tidak sakit, mama tetap harus sediakan obat panas. Nah itu ditakutkan malam-malam atau misalkan kita lagi nggak ada orang untuk menyuruh membeli obat, kan repot kalau misalkan si dede tiba-tiba kejang. Jadi mama harus selalu siapkan obat panas di rumah. Kenapa? Karena kalau obat panas itu cara untuk mengatasi kejang. Sebelumnya misalkan mama tahu nih si anaknya kok udah anget, cepet-cepet harus kasih obat panas karena itu menandakan si anak panasnya akan naik lagi. Jadi sebelum panasnya naik banget, mama harus kasih obat panas secepatnya. Dan termometer, coba suhu dulu. Kalau misalkan 37,5 derajat Celcius ke atas, mama harus cepat-cepat kasih obat panas. Jangan sampai nunggu 38 dulu. Kalau udah 38, udah 39, itu pasti akan terjadi kejang. Nah, jika mama bisa mengatasinya dengan obat panas aja di saat suhu 37,5, otomatis tidak akan terjadi kejang. Tapi di sini kan poinnya, gimana sih caranya jika udah terlanjur kejang? Itu yang akan kita bahas sebenarnya kan. Oke, sekarang yang pertama tadi yang udah Mama Rey bilang, itu jangan panik. Yang kedua, posisikan anak di tempat yang datar. Nah yang kedua seperti ini ya mama-mama di rumah. Jadi si dedeknya posisi terlentang, posisi datar, di tempat yang datar, di kursi atau di tempat tidur. Kalau misalkan tempat tidur itu pun jangan di atas, harus yang di bawah. Dan juga mama harus tetap ngejagainnya ya. Yang ketiga, longgarkan baju sama celana. Bajunya kalau misalkan dilonggarkan itu misalkan di sini ada kancing, harus dibuka. Kalau di sini ada karet atau gesper juga harus dibuka. Yang keempat, miringkan si anak. Nah, seperti ini, miring ke sini. Atau misalkan miring ke sana, boleh mau ke kiri atau mau ke kanan. Kenapa harus dimiringkan? Karena kalau misalkan si dedek lagi kejang tiba-tiba muntah, itu cairan muntahnya jangan sampai terminum atau tersedak masuk ke paru-paru. Kalau misalkan dimiringkan tiba-tiba muntah, otomatis cairan muntahnya akan keluar lewat perut langsung. Oke, yang kelima, jangan memasukkan benda ke mulut. Misalkan, nah kalau zaman dulu kan katanya harus memasukkan sendok ke mulut, atau misalkan sapu tangan atau tisu. Nah itu nggak boleh sebenarnya, itu berbahaya. Ditakutkan gigi si ade patah karena saking kuatnya tegangan-tegangan pas si ade lagi kejang. Kemudian apalagi memasukkan tisu atau kain, itu nanti bisa tersedak masuk, itu bahaya banget. Sekarang itu nggak boleh ya. Lebih baik si ade menggigit lidah, nanti juga akan terluka sedikit, tapi itu nggak apa-apa, palingan sariawan, itu nggak apa-apa daripada harus memasukkan benda ke dalam mulutnya. Kemudian yang keenam, waktu kejang, mama harus memeriksa waktu kejangnya tuh berapa lama.
otomatis mama tetap harus tenang. Jadi mama bisa tahu nih berapa lama si adek kejang. Kalau misalkan lebih dari 5 menit, mama harus cepat-cepat bawa si adek ke dokter atau ke UGD. Kalau misalkan kurang dari 5 menit, 2 menit kejangnya udah berhenti, mama bisa tenangkan si adek, kemudian kasih minum. Dan bila mama masih panik, boleh bawa ke dokter. Nah, jika lagi kejang sebelum 5 menit kok tiba-tiba bibirnya biru, tangannya biru, kuku-kukunya biru, tangan kakinya dingin, cepet-cepet juga bawa ke dokter, jangan nunggu 5 menit ya mam ya, karena itu ditandakan bahwa si adek kekurangan oksigen dan susah bernafas. Yang ketujuh, jangan menahan si adek sewaktu kejang. Jika si adek lagi kejang, tangan kakinya lagi tegang, jangan ditahan ya mam ya. Nanti kalau misalkan ditahan, ditakutkan otot-otot saraf-sarafnya itu akan putus, apalagi ditakutkan akan patah. Itu jangan sampai terjadi. Nah, itu dia tips-tipsnya. Semoga mama bisa melakukannya di rumah, dan juga mama harus tenang biar tips-tips dari Mama Rey ini membantu. Kemudian mama jadi hafal apa yang harus dilakukan sebelum mama membawa si adek ke dokter. Baiklah, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya juga akan membantu mama di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.